Bagus ya, aman ya persahabat ya. Bagus ya, aman ya persahabat ya. Ini saya ingin membahas tentang si Raja Jenglot GNS ya, GNS Raja Jenglot Gus Nur Samsun menantang Mamas Karyo Sendang Sejagat. Sebelum si Raja Jenglot menantang Mamas Karyo menantang si Raja Jenglot. Membuat kisruh para netizen dan para guru spiritual yang lainnya. Lah para sahabat, sebelum kita mulai saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para sahabat Abah Menel, buat para sahabat Mamas Karyo, buat para sahabat GNS semuanya dari Saban sampai Merauke, dan buat para pahlawan devisa yang berada ya, para pahlawan devisa TKW, TKI yang berada di Malaysia, Singapura, Abu Dhabi, Brunei semuanya ya, Brunei Darussalam, Hong Kong, Thailand, Taiwan semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipermudah rezekinya, diangkat segala penyakitnya atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perlu diketahui nih para sahabat, kenapa Abah Menel selalu tidak akan lupa untuk menyapa ya para sahabat Abah Menel dari Saban sampai Merauke, dan buat para pahlawan devisa khususnya. Ya, persahabat, kita mulai aja langsung nih persahabat ya. Mamas Karyo menantang GNS. Ya, menantang GNS. Sebelum GNS menantang Mamas Karyo. Ya. Ini menjadi sering hadir ketika Abah Menel live, itu sering terjadi kesalahpahaman, cekcok di sini. Abah Menel di sini akan meluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan sampai Abah Menel membuat murka Abah Menel ya. Kalau Abah Menel murka, itu bisa jadi buaya darat ya. Insyaallah para sahabat ya. Baiklah, saya ini dari mana dulu nih kakak? Salam satu Mekah Al-Mukarramah. Kang Mercon bantu Raden Sawal di air terjun. Abah Menel bantu iya yang tenang ya. Raden Sawal, ada Pandawa Haka, ada Gus Yuda juga. Semuanya menghubungi Abah Menel untuk membantu mereka ya. Semuanya. Baiklah, Abah Menel akan menerangkan seterang-terangnya. Kopi sudah disiapkan kopi ya. Ada 143U2 ya, namanya ini di dalam buaya putih menyekat Raden Sawal. Oke, persahabat ya. Jadi sebelum terjadi kesalahpahaman netizen di antara perang besar antara Gus Nur Samsun si Raja Jenglot dan si Mamas Karyo Sendang Sejagat si Raja Buaya. Ya. Ini pertempuran besar antara si Raja Jenglot dan Raja Buaya ini tidak akan pernah terjadi para sahabat. Tidak akan pernah terjadi ya. Makanya ini saya terangkan di sini agar netizen tidak salah paham, karena setiap saya live selalu ada yang membahas tentang GNS, ada yang membahas tentang Mamas Karyo ya. Saya tegaskan, saya terangkan sedetil mungkin. Hari ini ya, jam ini, detik ini. Ya. Jangan sombong kalian semuanya ya. Kalau mau sombong silakan saja ya. Yang penting subrek dulu. Jadi begini para sahabat ya. Mamas Karyo dengan Abah Menel itu teman baik. Teman baik. Saya tahu watak dan perilaku Mamas Karyo. Jadi ketika Mamas Karyo menantang GNS itu menantang untuk ngopi bareng, silaturahmi di Padepokan Kang Andin di PSS Banten. Ya. Mumpung Mamas Karyo dari Medan jauh-jauh ke sini supaya bisa silaturahmi kepada sahabat-sahabat YouTuber yang lainnya. Ya. Satu, ada acara santunan yatim yang jelas. Yang kedua, ingin silaturahim kepada sahabat-sahabat yang ada di tanah Jawa, yang di Banten. Ya, khususnya di Banten. Kenapa Mamas Karyo membuat statement seperti itu, para sahabat? Supaya bisa silaturahim. Ditanggap oleh GNS.
ya, GNS. Karena waktu saya live itu GNS datang, bahwa GNS itu menantang Mamas Karyo, belak-belakan, beledak-beledak, saya menantang Mamas Karyo, cenak itu, jeder GNS, si Raja Jenglot menantang Mamas Karyo, jeder, das. Jadi menantang itu artinya si GNS ini, si Raja Jenglot ini menantang Mamas Karyo untuk datang ke Padepokan GNS, si Raja Jenglot. Sakralodaya apa itu, gimana itu GNS itu? Karena waktu ketika live saya, GNS itu datang ke live saya ya, mengatakan bahwa untuk menantang silaturahim. Karena GNS sudah pernah silaturahim ke Medan, ke Padepokan Sendang Sejagat Pusat Mamas Karyo. Nah, setelah itu timbul kesalahpahaman besar para sahabat. Tadinya hanya untuk membuat konten untuk silaturahim. Terjadi salah paham besar-besaran, menjadi serius seperti keseriusan cinta saya kepada si mantan Wan Kodok. Ya. Ini awalnya hanya bercandaan antara Mamas Karyo dengan GNS si Raja Jenglot. Tiba-tiba menjadi hal yang serius. Burbardir, kisruh para netizen, perang besar-besaran para netizen. Ya. Ada apa para sahabat? Bentar akan saya terangkan ya. Nanti saya terangkan dulu nih. Nanti saya bacakan dulu nih ya. Soalnya ada di sini para sahabat ya. Iya, yang benar GNS dulu bikin ulah saya sudah subscribe. Kenapa ya? Ya jadi para sahabat gini ya. Intinya GNS juga menantang Mamas Karyo untuk silaturahim ke tempat Padepokan GNS ya. Dan Mamas Karyo juga menantang untuk berkumpul di Padepokan Kang Andin mumpung Mamas Karyo ada di Banten. Ya. Nyebrang para sahabat. Ya. Nyebrang demi silaturahim kepada sahabat-sahabat yang ada di tanah Jawa. Nyebrang dari Medan. Nyebrang. Ya. Diserang pas di laut, diserang dengan Ratu Blorong segala macam. Ya. Demi apa? Silaturahim supaya bisa ketemu para YouTuber yang ada di tanah Banten ini. Para sahabatnya. Tiba-tiba saya lihat live-nya GNS, saya lihat live-nya Mamas Karyo, kisruh besar-besaran para sahabat. Kisruh menjadi bombardir. Menjadi hal yang serius. Seserius-seriusnya. Benar-benar serius seperti keseriusan cinta Abah Mel terhadap mantan Wan Kodok. Jadi nanti saya terangkan pelan-pelan para sahabat. Karena banyak hal yang ingin saya luruskan di sini ya. Ya. Jadi kalau Abang Menel mah bisa aja Abang Menel kan kayak kemarin buat menantang Mamas Karyo, tapi di dalamnya itu kan edukasi untuk ngeprank para netizen. Saya pura-pura percaya ada Mamas Karyo KW, saya pura-pura percaya itu Mamas Karyo, Abang Menel dibully katanya hoak. Padahal saya juga tahu bahwa itu adalah Mamas Karyo KW, cuma saya pengen tahu di mana gurunya dan siapa yang menyuruh si Mamas Karyo kuntet ini menjadi Mamas Karyo KW. Sudah terdeteksi para sahabat. Ternyata itu adalah Ratu Blorong dan nenek misterius yang ada di Gunung Salak. Ya. Jadi ceritanya Mamas Karyo ingin datang ke Padepokan GNS. Ini yang menjadi hal yang membuat rumit para sahabat, membuat kisruh, ribut. Ketika Mamas Karyo diundang untuk datang ke Padepokan GNS, Mamas Karyo mengatakan iya. Tapi setelah Gus Idris bebas. Ya, setelah Gus Idris bebas, Mamas Karyo ingin merapat ke GNS. Begitu para sahabat ya. Jadi intinya para sahabat, ya, intinya mudah-mudahan konflik ini akan selesai. Jadi kesalahpahamannya ini aja. Mamas Karyo belum bisa datang ke GNS karena dengan alasan menunggu Gus Idris dulu ya. Gus Idris juga baik dengan Abah Menel, Umi Preman juga sering komunikasi dengan Abah Menel, semuanya sahabat-sahabat Abah Menel baik ya. Ya. Jadi yang saya ingin terangkan di sini para sahabat, jadi sebenarnya ini Kalong Jalu Kang Badar, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Kalong Jalu Abah Menel. Kalong Jalu ini hati-hati ya. Saya sudah deteksi di sini bahwa dalang disekapnya Pandawa Haka dan Gus Yuda ini dari nenek misterius dan Ratu Blorong ya, dari Ratu Blorong yang menyuruh kuntet-kuntet ini menyamar menjadi Mamas Karyo
Ya, jadi awas, hati-hati ya. Kang Badar, Kalong Jalu, dan Eyang Jimbe, hati-hati, banyak Mamas Karyo KW. Ini udah datang ya. Kalong Jalu lagi di hutan salak. Oh ya, Kalong Jalu nih komen nih di hutan salak. Hati-hati, Kalong Jalu di sana ya, Kang Badar. Banyak kuntet-kuntet yang menyamar Mamas Karyo. Hati-hati ya. Itu yang ingin merusak nama baik Mamas Karyo dan ingin menjelekkan Mamas Karyo untuk mengadu domba guru-guru spiritual ya. Banyak Mamas Karyo KW itu ada 70 ya. Hati-hati ya. Hati-hati Kang Badar ya, Pandawa, coba bantu itu Eyang Jimbe mana Eyang Jimbe, suruh datang ke hutan salak, suruh mencari Mamas Karyo KW itu, karena Mamas Karyo KW itu hati-hati tuh, banyak tuh, jumlahnya bisa puluhan ya persahabat ya. Jadi kita di sini suksesnya YouTuber itu dari siapa persahabat? Ya. Apa gimana Kang Jalu? Siap apa dilaksanakan ya? Hati-hati ya Kang Badar. Hati-hati, selamat berjuang. Semoga selamat di perjalanan. Hati-hati, banyak Mamas Karyo KW yang ingin mengadu domba ya, para guru spiritual ya. Kita semua di sini YouTuber. Ya. Saya pribadi atas nama Abah Menel, anak ajaib, bukan kaleng-kaleng, mengatakan bahwa yang namanya YouTuber itu butuh subrek dari netizen, butuh viewer dari netizen. Jadi saya ingatkan kepada para YouTuber yang lainnya agar selalu mendoakan para netizen setiap pembukaan untuk memulai acara live. Terus saya juga menyuruh pada santri-santri saya yang punya YouTube, kalian hanya jangan mendoakan para pahlawan devisa atau netizen itu hanya melalui live, tapi setiap sholat, habis sholat kamu doakan orang tua kamu, kedua orang tua kamu, anak istri kamu, keluarga kamu, lalu doakanlah para netizen ya. Karena tanpa netizen seorang YouTuber itu tidak ada apa-apanya para sahabat, tidak ada artinya. Tanpa subrek dari netizen tidak ada apa-apanya para sahabat, tidak ada artinya. Jadi kalian yang mengatakan tidak butuh subscribe, yang tidak butuh netizen, itu munafik. Jika ada yang mengatakan Abah Mel cuma hanya pansos, cuma hanya butuh AdSense, cuma butuh karir, iya, saya katakan iya. Iya, betul sekali. Yang namanya YouTuber butuh subrek, butuh uang dari AdSense. Itu dari mana para sahabat? Dari dukungan para netizen. Ya. Jangan mentang-mentang kita subscribe udah banyak, viewer udah banyak, lupa kepada siapa yang mengangkat kalian, siapa yang subrek kalian, sehingga menjadi sombong, seolah-olah tidak butuh netizen. Sombong, waktu kecil channelnya mengharap-harap membuat giveaway HP, motor segala macam, menarik untuk subscribe ya kan, untuk subrek supaya viewernya banyak, untuk bilang kepada saudara-saudaranya, merayu netizen. Ketika viewernya sudah banyak, subreknya sudah banyak, lupa daratan, seolah-olah tidak butuh AdSense, seolah-olah tidak butuh subrek. Ini para sahabat, ingat ya, para YouTuber ya, hati-hati ya dalam berbicara, jangan munafik kita, jangan munafik. Siapa yang membuat sukses YouTube kalian? Kalau bukan netizen, ya, yang setia menonton kalian. Viewer kalian dari mana? Dari netizen. Yang sudah subrek kalian, selalu menonton. Tidak punya kuota, dibela-belain beli kuota demi apa? Demi kesetiaan mereka untuk menonton supaya sukses, yang fannya itu sukses, berkembang. Ya. Tapi ketika sudah subrek banyak, viewer sudah besar, sombong. Sombong. Ya. Hati-hati para sahabat. Hati-hati. Ya. Kesombongan akan menjatuhkan kalian. Kesombongan akan menjatuhkan kalian. Jangan mentang-mentang kita udah banyak uang, saya tidak butuh AdSense. Jangan mentang-mentang kita sudah kaya, tidak butuh netizen. Jangan persahabat, hati-hati. Hati-hati. Walaupun dia sudah tidak menonton kalian lagi, sudah tidak suka dengan kalian lagi, tapi paling tidak dia pernah menonton, pernah berjuang, ya kan? Menyisihkan waktunya untuk menonton channel kalian.
tiba-tiba sudah besar, sudah kaya, sombong, lupa daratan. Kan begitu para sahabat. Saya mengingatkan kepada seluruh kawan-kawan saya para YouTuber, jangan sampai lupa daratan terhadap netizen. Karena sukses YouTube kalian dari para netizen, apalagi para pahlawan devisa yang berada di Hong Kong, Malaysia, Abu Dhabi, Dubai, Malaysia, semuanya lah. Itu viewernya besar dan dolarnya pun juga besar. Makanya kenapa saya selalu mengatakan mendahulukan buat para pahlawan devisa. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya yang sudah setia menonton channel Abah Menel. Makanya setiap habis sholat 5 waktu, saya tidak akan lupa pada netizen saya, para sahabat. Saya mendoakan kedua orang tua saya, keluarga saya, lalu saya doakan para netizen. Ya, karena saya merasakan suksesnya YouTube saya itu dari netizen, dari pahlawan devisa. Maka saya setiap gajian YouTube saya sarankan buat para murid-murid saya, santri saya, teman-teman saya, para YouTuber yang lainnya. Sisihkan uang kalian dari hasil AdSense dari YouTube itu untuk disodakokan kepada yatim, piatu, janda, fakir, miskin. Supaya apa para sahabat? Supaya orang-orang yang sudah subrek kita ini, netizen yang sudah menonton kita ini ikut andil beribadah. Ibadah, karena uang kalian dari AdSense dari YouTube itu dari mana? Dari penonton kita, dari subscriber kita, supaya ikut ibadah, supaya berkah. Kita doakan, jangan lupa, jangan mentang-mentang udah besar kita lupa daratan, sibuk dengan bikin konten, lupa kalau habis sholat tidak mendoakan netizen. Ya, jangan sombong, jatuh kalian kalau udah sombong dengan netizen. Netizen bela-belain, ya kan, beli kuota, ngutang-ngutang demi apa? Supaya fan kita itu berkembang YouTube-nya. Tapi ketika sudah berkembang sombong, lupa daratan, tidak butuh AdSense, tidak butuh subrek. Padahal pernah ngemis-ngemis sampai giveaway segala macam demi apa? Demi subrek. Ya sombong para sahabat. Ya, kita doakan netizen. Tanpa netizen kalian tidak ada apa-apanya. Ya, kita nggak munafik. Ketika kita melihat, oh subrek kita naik, alhamdulillah, ini berkat siapa? Berkat netizen kita. Ketika lihat viewer kita banyak, ini berkat siapa para sahabat? Berkat netizen. Jangan sombong. Ya, jangan mengatakan tidak butuh AdSense, ya kan? Kalau kalian tidak butuh AdSense, tidak butuh uang dari YouTube, matikan, jangan nyalakan iklannya, matikan iklannya. Baru saya percaya Anda tidak butuh uang dari AdSense. Itu makanya saya kesel karena banyak netizen juga ya para sahabat ya. Memang terbaik Raja Buaya Abah Men. Aduh, tua lasa kok Abah Men dikatain buaya ini Abah Men sendiri loh, nggak ada kasih juga nih ya. Saya bacakan bentar ya persahabat supaya netizen kita nggak kecewa ya. Mulai dari mana sini ya. Dari mana? Dari Sabrina HSB. Waalaikumsalam Abah Menal GNS yang duluan ini ya. Insya Allah nanti saya tengahin lah ya persahabat. Ada Sumiti Ibrahim, hati-hati Abah, tolong Mama Skaryo. Dia orang yang terbaik di edukasiku. Mama Skaryo itu sudah saya katakan sahabat baik Abah Menel. Dia peduli dengan Abah Menel. Makanya kalau Abah Menel bikin konten apapun tentang Mama Skaryo tidak akan marah. Dan sebaliknya Mama Skaryo mau bilang Abah Menel tumbang, Abah Menel hoak, Abah Menel settingan, Abah Menel tidak peduli karena kita sudah saling menghargai. Ya, tidak akan terpisahkan persahabatan Abah Menel dengan Mama Skaryo, tidak akan terpisahkan para sahabat. Setiap jam 2 malam Mama Skaryo komunikasi Abah Menel. Menghargai apa? Mengatakan menanyakan kabar Abah Menel yang harusnya Abah Menel menghubungi Mama Skaryo. Tapi malah sebaliknya Mama Skaryo menghubungi Abah Menel. Demi apa para sahabat? Demi menghargai sesama YouTuber, sesama guru spiritual, mengajarkan agar rendah hati. Tidak mentang-mentang udah viewernya banyak, tidak mentang-mentang subscribe-nya banyak. Tidak, Mama Skaryo selalu mengajar kepada kita semua untuk rendah hati. Ya, persahabat, ada lagi, mana lagi? Sudah hadir, ya dia di Saudi, terima kasih yang dari Saudi, Sumiat Ibrahim, terima kasih ya. Mama Rohimah hadir, terima kasih. Dian Masda, siapa yang menghina Kang Mama Skaryo, saya langsung nggak nonton lagi channelnya. Ya silo, ntar kita cek aja ya. Jangan sampai begitu, tetap kita saling mengingatkan supaya tidak terjadi salah paham ya. Tua-tua, memang benar kata Raja Buaya Abah Menel. Iya, Abah Menel walaupun buaya, tapi saya tidak akan lupa ya. Tidak akan lupa dengan akan jasa-jasa para netizen yang sudah membangun channel saya, yang sudah setia terhadap saya. Walaupun cinta saya besar sebesar Gunung Merapi,
cinta saya dalam sedalam lautan terhadap Wan Kodok, tapi saya tidak akan lupa cinta saya terhadap para netizen. Benar? Betul? Betul. Begitu para sahabat ya. Ada lagi mana? Ya adik-adik, Saudi hadir. Ya ini para dari Saudi, terima kasih ya. Mana lagi? Sulman aja, terima kasih. Ruman Nuget. Iya, terima kasih. Bantulah mereka yang sekap, kasihan beban. Insya Allah, saya akan membantu yang para yang disekap. Akan membantu tim MAH, ya kan, tim terlibat akan membantu Gus Yuda juga, Kang Pandawa juga. Ini disekap nih. Ini saya udah terdeteksi bahwa itu ulahnya nenek misterius dan menyuruh para kuntet untuk menyamar menjadi Mamas Karyo KW, Mamas Karyo palsu untuk mengadu domba kita, para sahabat. Supaya Mamas Karyo dibenci oleh netizen. Saya tahu, makanya banyak sekitar 70 kuntet yang disuruh oleh nenek misterius dan Ratu Blorong untuk menyamar menjadi Mamas Karyo KW. Oh, nggak bisa, Abang Menel nggak bisa dibohongi, ya. Tetap Abang Menel dengan Mamas Karyo teman sejati, ya. Ada Kang Badar juga ini selalu menghubungi Abang Menel, hati-hati di Gunung Salak, saya akan menyusul sana. Oh siap Kang Badar, kita hajar terus. Siapa dalang dari Mamas Karyo KW ini, Kang Badar? Siapa? Itu pasti dari nenek misterius dan Ratu Blorong, betul. Makanya saya curiga kenapa Kang Badar Pandawa Gus Yuda bisa disekap, karena itu ikut campur dari nenek misterius dan Ratu Blorong. Oh iya benar itu. Dapatkan begitu ya. Inilah inovasi yang terbaik dari Raja Buaya Abang Menel. Aduh tua lasa Raja Buaya lagi. Amin ya. Saudi hadir semuanya, betul sekali Abang Menel. Musuh banyak lawan satu musuh, untuk apa? Kalau spiritual sama spiritual iblis, untung Abah ya. Terima kasih ya persahabat. Jangan kita bermusuhan sama spiritual, tapi memberikan edukasi kepada kita semua agar bersatu. Jangan saling menjelekkan. Tapi jika ada yang kesalahan, kita luruskan. Kalau dia membuatnya konten melalui live, kita buat edukasi melalui live. Yang saya sarankan semuanya jangan sampai lupa netizen. Mendoakan netizen bukan hanya dari live. Habis sholat juga 5 waktu doaan orang tua, kedua orang tua, keluarga kita, lalu netizen. Itu namanya YouTuber sejati yang tidak akan lupa dengan kulitnya. Ya gitu para sahabat ya. Ustaz amin ya Allah. Ahmad Sahlimin, semoga Allah memberikan kesuksesan, amin. Terima kasih ya. Ahmad Sah ini ada Cili Api official, mantap Abah Menel, terima kasih. Ada HSP, saya pun siapa saja menghina atau menjatuhkan Mamas Karyo saya dan sudi melihat channelnya, ya biarkan saja dulu, mudah-mudahan ada edukasi yang baik ya persahabat. Ada lagi Anton Suwarjawo, itu tanda Abah Menel manusia kadang kesalahan sedikit tidak bisa nahan ego, Masya Allah. Terus Abah Menel doakan orang yang sudah mendukung Abah Menel. Saya katakan dari awal, saya tidak akan lupa dengan netizen. Karena apa? Suksesnya para YouTuber itu dari netizen. Ya. Kalau kalian masih pengen menjadi YouTuber, kalian jangan sampai lupa dengan netizen. Doakan. Uang kalian itu dari mana? Dari YouTube itu. Hasil dari tontonan netizen, dari subscribe netizen. Jangan sampai lupa. Ambles kalian kalau udah lupa. Jangan sampai sombong. Kalau sudah sombong, jatuh kalian. Dipermalukan oleh netizen ya. Hati-hati persahabat ya. Benar itu Abah Menel, Yudi Adi, amin ya. Ada lagi Abah Menel sehat selalu, amin. Jeris, dari mana Jeris? Amin, amin, amin. Muhammad Ali pada pandai merayu, bukan merayu tapi ini fakta dan kenyataan ya. Fakta dan kenyataan, tanyakan kepada seluruh YouTuber. Kalian butuh uang action nggak? Butuh. Kalian butuh subrek nggak? Butuh. Kalian butuh viewer nggak? Butuh. Semuanya butuh. Yang namanya YouTuber ya. Butuh. Nggak munafik, kita belak-belakan aja. Ya, saya hanya mengingatkan supaya tidak lupa ya. Kita boleh bertanya kalau terserah saya. Duka bumi perkampungan, kalau hutan tukang teluhnya banyak di daerah mana? Di hutan di daerah saya Sukabumi. Perkampungan kalau di hutan banyak tukang teluh, banyak, dukun santet banyak. Ya. Orang baik banyak, karena di dunia ini diciptakan ada yang baik dan ada yang buruk, ada yang hitam, ada yang putih. Itu sebagai khalifah untuk perbandingan kita, ya, perbandingan kita untuk menguji keimanan kita. Kita harus milih yang mana? Di situ para sahabat ya. Sampai kiamat pun akan selalu ada ya, untuk perbandingan kita, untuk dakwah kita, untuk jalan memilih jalan kehidupan kita.
akan selalu ada berdampingan antara ilmu hitam dan ilmu putih, akan selalu berdampingan. Ya. Itu dari zaman dahulu ya, para sahabat ya, insya Allah. Kalau kita itu para sahabat ya, semenjak lahir sudah diberikan pendamping oleh Allah Subhanahu wa taala. Raqib Atid. Bukan tanggung-tanggung lagi, bukan hodam-hodam lagi ya, malaikat Raqib Atid. Ketika saya berbuat baik, maka Allah akan melindungi kita. Dan Allah sudah menetapkan di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim bahwa sodako itu adalah tolak bala. Sodako yatim, piatu, janda, jumpu, fakir, miskin itu adalah tolak bala. Bahkan orang yang melakukan sholat tanpa ada sodako, yatim, piatu, janda, fakir, miskin, jumpu dan sebagainya, itu bisa dikatakan adalah mendustai agama. Saya sudah sodako, kenapa saya bisa kena teluh? Introspeksi diri dulu para sahabat. Kenapa saya bisa keteluh? Kenapa saya bisa kena santet? Padahal saya sudah sodako, sudah sholat. Mungkin ada keimanan kita, keyakinan kita ya, yang dicampur aduk dengan syariat yang di luar syariat Islam yang sudah ditertuliskan di kitab suci Al-Qur'anul Karim. Ya, biasanya itu ya. Biasanya kita udah sholat, udah sodako, kok bisa jebol. Biasanya ada yang nyelimpang dari syariat Islam, dicampur adukan ya. Keyakinan kita dicampur adukan dengan ilmu hitam sehingga jebol. Tapi kalau murni tidak nyelimpang, masih lurus-lurus aja sesuai ajaran apa yang sesuai tertuliskan di kitab suci Al-Qur'anul Karim, insya Allah para sahabat nggak ada katanya itu. Karena Allah sudah mengatakan bahwa sodako itu tolak bala, titik, nggak bisa diganggu gugat. Tapi ketika kita dicampur adukan dengan syariat yang lain, maka keyakinan kita, keimanan kita berkurang para sahabat. Berkurang, sehingga tidak ada fungsinya karena sudah dicampur aduk. Sama saja kita ketika sudah jatuh cinta terhadap istri, sudah mencintai istri atau seorang pasangan, tiba-tiba terbagi cintanya dengan yang lain, maka yang pertama ini tidak akan percaya lagi dengan kita. Tidak akan percaya lagi. Kita minta apa sama pacar yang pertama, nggak mau, kamu sudah selingkuh sini. Nah itu seperti itu ya, contoh kecilnya. Ya, contoh kecilnya. Ketika kita sudah menduakan keimanan kita, maka di situ fungsi-fungsi ya, fungsi-fungsi atau manfaat dari keimanan kita akan berkurang ya. Maka dari itu jangan sampai, makanya sering-sering baca Al-Qur'an itu persahabat, supaya kita tidak menyelimpang dari syariat Islam ya. Itu para sahabat ya, amin. Bah boleh bertanya kalau daerah ini sudah ya. Mana lagi? Waalaikumsalam Wendy, terima kasih Wendy ya hadir. Nur Aisyah, bagus Abah Menel, terima kasih Nur Aisyah, amin amin. Abah Menel sentiasa di hati kami, amin. Cip Api ya, Cili Api official, terima kasih udah hadir. Memang terbaik Raja Buaya Abah Menel. Abah Menel Raja Buaya. Yang penting cinta Abah Menel bisa dibagi dengan buat para netizen ya. Sedalam apapun cinta Abah Menel terhadap Wan Kodok, yang penting Abah Menel tidak lupa dengan netizen ya, amin ya. Sabar ya Kang, amin ya, sabar. Limin Budiana, Nur Aisyah, betul itu. Eyang Jimbe, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dihadang Mamas Karyo Pasu dan nenek misterius 100 dukun ya. Eyang Jimbe itu Mamas Karyo Pasu, Mamas Karyo KW itu hati-hati, dia ingin mengadu domba antara Mamas Karyo dengan guru-guru spiritual yang lainnya ya. Itu adalah suruhan dari nenek misterius dan Ratu Blorong. Hati-hati Yang Jimbe ya. Yang Jimbe ini ya sedang mengawal Kang Badar ya untuk menyelamatkan Kang Pandawa Haka dan Gus Yuda. Ya hati-hati ya. Hati-hati. Nanti saya akan datang. Kita ketemu di Gunung Salak Yang Jimbe ya. Kang Badar, Yang Jimbe saya tunggu di Gunung Salak sana ya. Kita habisin dulu Mamas Karyo KW ini yang ingin mengadu domba kita ya. Amin. Azim Juso, saya dari Malaysia amat setuju dengan Abah Menel, amin. Azmin Juso yang dari Malaysia, terima kasih banyak ya. Abah Menel yang salah sangka kepada mereka saja, tidak serius menantang. Iya insya Allah tidak, insya Allah ya tidak ya, tapi ada sedikit salah paham saja, tapi bisa diluruskan insya Allah ya persahabat ya. Ya terima kasih Yang Jibe ya. Ada Rosalinda juga, waalaikumsalam, hadir dari Banten, semoga sehat selalu, amin. Nur Aisyah, terima kasih. Ben 46, enggak hujan di sana Mbak, insya Allah enggak, karena saya sudah di sini sengaja
meminta pada Allah supaya tidak hujan karena ini ada edukasi besar di sini ya persahabat ya, insya Allah ya. Lanjut Abah Menel. Waalaikumsalam, selamat sore Rumadi Putra. Abah Menel kenal dari anak Rangkas Bitung. Semoga Menel selalu diberikan kesehatan. Ini Rumadi dari Rangkas Bitung ya. Ada Alan Suhendra Official. Waalaikumsalam Abah Menel Kemah Damang. Amin amin. Bang Suhendar Damang ya. Dewi Retno, terima kasih ya. Yang ya itu udah biarin saja ya. Jabar Wahid, terima kasih. Bang Ardi baca komentar Eyang Jimbe tuh Abah, sudah saya baca ya Eyang Jimbe. Welcome saya dihadang maaf sekali 100 dukun ya, sudah Eyang Jimbe ya, insya Allah saya akan ketemu sana, jumpa ya. Mana lagi banyak sekali nih, masya Allah subhanallah ya Allah, amin terima kasih. Sampai saya nggak bisa bacanya tapi tetap saya usaha baca ya, khusus buat baca komentar detik-detik ini ya. Ada FHH GGH Aisyah mendoakan semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Ada Griffith Melin, ketemu langsung aja musyawarah kan lebih baik daripada saling sindir begitu. Insya Allah kita akan bertemu ya. Rembang Timur hadir, terima kasih. Sofia 67, Abah Mina mau disayang netizen tapi kamu selalu membohongi para netizen. Gimana kalau kamu selalu membohong netizen? Jadi orang harus jujur dong Abah Menel. Jangan kamu suka bohong. Terus Abah Menel bohong apa sih? Ini Sofia 67, apa sih salah saya? Kok saya itu selalu disalahkan? Apa gara-gara Mamas Karyo KW itu para sahabat? Kan sudah saya jelaskan. Dari awal saya ketemu dengan Mamas Karyo KW itu, sebenarnya saya tahu itu Mamas Karyo KW. Cuma saya pengen tahu siapa dalang ya. Saya pura-pura percaya. Oh Kang Mas, apa kabar ya kan? Pura-pura percaya lah Abah Menel terhadap Mamas Karyo KW. Tapi kan malamnya saya hajar habis-habisan para sahabat. Saya ajar habis-habisan, saya tobatkan. Ternyata benar dibuka. Yang nyuruh para kuntat yang dendam dengan Mamas Karyo supaya Mamas Karyo tidak ada lagi di tanah Jawa, supaya dibenci dengan masyarakat tanah Jawa. Terus saya ajar lagi, ternyata banyak, ada 70 kuntat yang menyamar Mamas Karyo KW. Waduh, saya bilang gitu kan. Nanti kalau murid saya, kamu kalau ketemu Mamas Karyo KW, kamu pura-pura percaya aja dulu ya. Iya, nanti kamu selidikin siapa sih, di mana aja tempatnya. Oh siapa? Oke siap, lanjut kan gitu. Betul, mudah-mudahan bila Abah Menel sudah mewah jangan bersikap seperti itu. Amin para sahabat. Saya kalau sudah subscribernya jutaan, miliaran, viewernya miliaran, saya tetap ingat terhadap netizen. Kenapa para sahabat? Suksesnya YouTube kalian itu dari dukungan netizen. Sedikit amalia harus kita hargai. Sedikit kebaikan netizen harus kita hargai. Jangan mentang-mentang udah miliaran subscriber, udah miliaran viewer, sombong, kesombongan Anda akan dijatuhkan. Yang menjatuhkan siapa? Bukan netizen tapi Allah Subhanahu wa taala para sahabat. Siapapun yang lupa dengan kulitnya, yang lupa dengan daratan akan dijatuhkan. Siapa yang sombong akan dijatuhkan. Kenapa tidak segera jatuhkan? Mungkin sedang dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala, dilulu dulu biar dia bersenang-senang, biar semakin sombong. Kan begitu. Tapi kenapa mau bantu para seperti yang dalam kesulitan ini para sahabat ya? Ada Mas Giper Gaming, pembohong ya, nggak apa-apa ya. Dilasari jangan sombong ya. Iya insya Allah ya. Iya itu kalau kalian YouTuber yang tidak butuh AdSense, tidak butuh uang dari YouTube, tidak butuh subscribe, tidak butuh netizen, jangan nyalakan iklannya. Jangan buat giveaway untuk menarik suruh subscribe, suruh share. Tapi ketika sombong, saya tidak butuh AdSense. Kalian cuma butuh AdSense, kalian cuma butuh subscribe, cuma butuh viewer, cuma butuh karir. Nyatanya membuat suatu giveaway. Ya, kita nggak boleh mengajarkan itu ya, persahabat. Mengajarkan kepada para YouTuber ini supaya berterima kasih. Ingat kepada netizen. Jangan mentang-mentang. Ya, persahabat. Jangan mentang-mentang ya, persahabat. Ada seperti yang ilmu sakit tapi sekarang nambah sombong jadinya sekarang masalah malas. Iya para sahabat ya, insya Allah ya para sahabat. Aduh sini banyak sekali nih para sahabat. Ini tim nanti yang komen ini kamu screenshot semua ya, yang di situ sekarang semua saya
ini saya pengen baca semuanya. Karena saya juga butuh kritik dan saran dari netizen. Apa sih yang membuat netizen benci dengan Abah Menel? Ya, tulis di dalam komentar ya. Apa sih yang membuat netizen benci dengan Abah Menel dan apa sih yang membuat netizen suka dengan Abah Menel? Tim, screenshot semua ini dari sini. Yang dari awal. Saya butuh kritik dan saran. Saya pengen baca semua komentar yang di dalam live ini ya. Semua. Karena kritik dan saran itu yang membuat kalian sukses. Makanya perusahaan-perusahaan besar kirimkan kritik dan saran kalian terhadap nomor ini. Nah, itu perusahaan besar. Dan saya pun sama, para sahabat, butuh nasihat, butuh saran dan kritik dari para netizen supaya saya ini bisa menjadi lebih baik lagi. Ya. Semua sampai berhenti kamu screenshotin semua. Ya. Ya makanya saya bilang kalau setiap Abah Menel live kadang kan lupa bawa ini karena fokus komen di screenshotin. Karena dia kalau udah komen di live kadang nggak komen lagi di komentar yang biasa itu. Iya makanya saya kan sudah saya bilang kalau tiap malam abang nggak bisa tidur kenapa abang nggak tidur tiap malam, liatin HP aja, saya liatin komentar ya Tem. Ya, kalau malam jangan ganggu Abah Menel ya, Tim. Biarin Abah Menel fokus membaca komentar, screenshot dari komentar, supaya saya bisa menerima kritik dan saran dari netizen ya. Oke, siap. Ya, para sahabat ini karena iya ini banyak sekali ya. Waduh, banyak sekali yang komen ini, para sahabat, insya Allah ya. Statement aneh-aneh lah. Ya, insya Allah para sahabat ya, ini banyak sekali nih. Iya ya persahabat, ada suara ritual di suaranya ya persahabat, insya Allah persahabat ya. Oke, insya Allah persahabat ya. Nanti kita lanjut ini karena udah maghrib ya. Sekali lagi buat para YouTuber semuanya, yang kecil ataupun yang besar, yang pemula ataupun yang sudah besar, saya ingatkan kalian sukses itu dari netizen kalian semua. Kalian dapat uang dari mana? Dari AdSense ya. Tapi kalau kalian tidak ada yang nonton, kalian tidak dapat uang dari AdSense. Maka dari itu saya sarankan kepada semuanya, para YouTuber, sisihkan uang dari AdSense kalian, uang dari YouTube kalian untuk disodakon yatim, piatu, janda, fakir, miskin, supaya netizen kita, pendukung kita itu ikut terbawa andil ibadah. Ya. Itu berarti Anda berterima kasih terhadap netizen. Suatu tanda bukti bahwa kalian peduli terhadap netizen adalah dengan cara sisihkan uang dari YouTube, kita sodakokan ke yatim, piatu, janda, jompo, fakir, miskin. Ya, itu bukti bahwa kalian berarti berterima kasih dengan netizen, supaya netizen kita ikut terbawa andil ibadah ya. Baiklah para sahabat, karena ini mau maghrib ya. Apabila ada kata-kata saya yang salah ya, saya sebagai manusiawi ya, para sahabat, tempatnya salah dan dosa dari hati saya yang paling dalam ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga buat para sahabat Abah Menel dan para sahabat Mamas Karyo, para sahabat GNS juga, para netizen yang setia ya, selalu dalam lindung Allah SWT, dipermudah rizkinya, diperbanyak rizkinya, diangkat segala penyakitnya atas ridha Allah, amin ya. Yang belum mendapatkan jodoh jangan lupa bangun pagi ya, mandi pagi sebelum sholat subuh, siap-siap ya. Yang masih punya orang tua, habis sholat asar selalu meminta maaf atau meminta ampunan kepada ibunya ya. Bawa air istighfar. Bu, tolong dibacakan air ini istighfar ya. Terus kamu berkata, mengucapkan, Bu, saya mohon ridhonya, saya mohon diampuni dosa-dosa saya semenjak lahir sampai sekarang. Mohon diridhoi, mohon diampuni. Dicium tangannya, dikecup bun-bunnya para sahabat. Karena itu dikecup bun-bunnya itu akan membuka perjodohan kita yang sulit jodohnya. Lakukan setiap habis sholat asar ya, insya Allah para sahabat ya. Baiklah para sahabat, karena ini mau maghrib, nanti saya screenshot semua komentarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.